Mau mahal, mau murah kan sama. Ya tapi Ustaz Somad punya jam bagus. Ini dikasih Ustaz Lukman. Beliau ngasih saya. Maka setiap saya ngelihat jam ini, saya ingat beliau. Begitulah persahabatan. Sedulur saklawase. Berteman di dunia, bertetangga di surga. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya yang ceramah ini jangan cuman pandai ngomong, tapi keinginannya juga jangan terlalu besar terhadap dunia ini, insyaallah. Amin. Apa keinginan Ustadz sekarang yang paling keinginan? Keinginan saya mati husnul khotimah. Dari bunyi aminnya kelihatannya setuju semua. Memang setuju. Nggak ada gunanya ceramah banyak, tausiah kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan adalah cemas, takut, khawatir, masa lalu sedih, masa akan datang cemas. Kenapa orang korupsi? Karena cemas nanti kalau setelah pensiun makan apa, anak mau sekolah biaya gimana, mau nikah anaknya mantu sewa hotel berapa, cateringnya berapa, cucunya mau akikah beli kambing gimana. Alhamdulillah Pak Ustadz, persiapan pensiun saya sudah tenang Pak Ustadz, saya sudah siapkan 100 pintu kos-kosan. Baru pintunya aja Pak Ustadz. Satu pintu rencana itu Pak Ustadz disewakan untuk kota besar metropolitan. Orang ingin punya kamar yang bagus, toiletnya di dalam pakai AC, pakai remote control, lampunya nggak perlu pakai TikTok, langsung pakai bersin, hidup. Satu kamarnya 1 bulan 1 juta Pak Ustadz. Jadi 100 pintu 100 juta. Saya sudah tenang Pak Ustadz. Yang membuat orang menjadi ngutang, membuat orang menderita, pertama keinginan, yang kedua rasa cemas akibat terlalu banyak membayangkan masa akan datang. Padahal sebenarnya masa yang kita cemaskan itu belum tentu terjadi. Hidup ini sebetulnya nggak sulit, Besti. Yang sulit itu adalah mikirin omongan. Tuh banyak yang ngaku. Dulu saya beli mobil second, mereknya nggak usah disebutin, nggak jadi iklan gratis. Orang ngomong ini mobil ini nanti kalau mati di jalan onderdilnya mesti pesan ke Jakarta. Ini mobil gajah, nyedot minyak bensin lagi mahal. Pas saya pakai 2 tahun nggak pernah rusak, minyaknya biasa aja. Lalu selama saya mikir, sebetulnya mobil ini biasa aja, tapi omongan orang ini yang luar biasa. Ustaz dendam dengan orangnya? Enggak dendam, cuman wajahnya ingat. Dulu kalau kita nggak mau dikomen orang tentang hidup kita, kamar kita kunci, pintu kita kunci, pagar kita kunci, kita di rumah tenang. Zaman sekarang pagar dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, di rumah tetap dikomen orang. Di mana? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, grup-grup. Semakin banyak grup, semakin galau. Saya kalau saya pikirkan komen orang tentang saya, udah lama saya mati. Kalaupun nggak mati setengah, nyambung jamaah. Ini tanda orangnya cerdas semua. Jadi yang membuat kita ini dililit utang, maka Nabi mengajarkan jangan terlalu banyak keinginan dan jangan terlalu banyak prediksi-prediksi ke depan yang membuat kita ketakutan. Yang membisikkan ketakutan itu siapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan pada kamu faqra. Faqra artinya kurang. Sudah punya rumah 1,
kurang. Sudah punya mobil satu, kurang. Sudah punya anak satu, kurang. Cukup, jangan kita teruskan, Pak. Jangan kita teruskan. Kecuali kalau pengajian ini laki-laki semua. Tenang, Bu. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Maka keinginan-keinginan ditambah dengan prediksi-prediksi masa depan, ketakutan. Kenapa Fir'aun mengadakan razia? Razianya bukan lalu lintas. Razia anak kecil yang lahir tangkap. Karena prediksi ke depan yang membuat dia ketakutan. Suatu malam dia mimpi. Dalam mimpinya dia ngelihat ada anak kecil menarik mahkotanya. Terus dia kumpulkan semua. Namanya Watim Fir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Wahai para penasehat Fir'aun, ya, tadi malam saya mimpi. Mimpinya apa, Mas Fir? Mas Fir'aun. Mohon maaf kalau kebetulan ada Mas Fir. Apa mimpinya? Mimpi saya tadi malam ada anak kecil menarik mahkota saya. Kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini yang akan menarik kekuasaanmu. Ternyata Fir'aun ketakutan. Dia kerahkan semua Kapolres dan Dim Kapolsek. Tangkap ini anak kecil. Gara-gara siapa? Gara-gara pembisik-pembisik. Maka jangan jadi pembisik. Karena yang suka berbisik itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Makanya kalau ada teman yang suka berbisik, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masalahnya yang berbisik ini bukan cuman dari kalangan minal jinnati wan nasiki. Kalau sing wal jinnati insyaallah pakai ayat kursi selesai. Tapi kalau yang wan nas itu mesti pakai nyambung lagi jamaah. Maka kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Yang ketiga, wal ajzi. Karena terlalu banyak keinginan ditambah prediksi ketakutan-ketakutan, akhirnya wal ajzi. Ajzi ini 6L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Lemas akhirnya, nggak bersemangat hidup. Ini orang yang begini itu sama artinya malaikat maut lewat. Ini sudah dicabut apa urung ya? Nyawanya belum dicabut tapi sudah mati duluan. Nggak punya semangat hidup. Ibu bapak kalau ngelihat Ustadz Somad pagi ini semangat apa orang semangat? Masya Allah. Nah, makanya kita ini kenapa semangat? Karena tidak terlalu banyak keinginan menyebabkan penderitaan batin, galau, gundah gulana, stres, depresi, anxiety, dan tidak pula terlalu banyak mendengarkan omongan orang tentang prediksi-prediksi masa depan yang membuat kita menjadi susah hati. Biasa aja guys, nikmati saja hidup ini apa adanya. Betul? Tapi bukan berarti kita santai. Saya nggak mau juga gara-gara ini Bapak nanti rapat di kantor ditanya bagaimana planning kita tentang 2024-2025. Santai aja bro. Tetap ada target-target, tapi yang masuk akal. Setelah itu usaha dan ikhtiar serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Sabilul Muttaqin ini sugih-sugih kaya-kaya. Ustadz tahu dari mana? Itu Qurannya emas semua.
Dilihat dari susunannya, ini Quran nggak pernah dibaca. Ustadz Somad suuzon, fitnah. Quran ini awalnya kacau balau susunannya, tapi karena mau ada tausiah bersama Ustadz Somad, rapi. Begitu, nggak boleh kita suuzon, karena komen orang ini membuat kita lemah. Pak dokter ngapain di rumah sakit? Saya ketemu dengan teman saya, dosen, dia dokter di rumah sakit. Pak dokter ngapain sini? Ustadz Somad ngapain? Saya jenguk jamaah sakit. Oh, Pak dokter, mertua saya Pak Ustadz sakit. Terus ya saya ngantar mertua saya ke sini. Sakit apa Pak dokter? Awalnya luka dikit. Terus ya karena dengar omongan prediksi, ya akhirnya dia dilemas. Dikasih tahu, ini lukanya kecil, tapi karena ibu kena diabetes mellitus, ini nanti kakinya akan dipotong, ini akan merambat kemana-mana, akan diamputasi. Akhirnya Pak Ustadz sekarang koma. Tapi belum titik, belum. Gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan prediksi ramalan orang. Saya bukan melarang Bapak Ibu ke dokter. Saya masih berteman dengan dokter. Saya masih percaya dokter. Saya masih ceramah di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi saya tidak menambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah.